Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Pagi hari ini tema yang saya bawakan adalah bersukacita senantiasa. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam kitab Filipi, Paulus telah menuliskan berkali-kali kepada jemaat di Filipi supaya mereka terus bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 18, Rasul Paulus menuliskan, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Kemudian di dalam Filipi 3 ayat 1a, Paulus menuliskan, dan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sukacita itu adalah tindakan untuk melawan sifat dasar manusia yang selalu mengeluh, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu memberontak bila keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka daripada itu, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia melawan setiap sifat-sifat dasar keberdosaan daripada orang-orang Filipi dan mengatakan kepada mereka untuk mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Paulus mengatakan hal ini bukan ketika dia sedang hidup enak, sedang ada dalam keadaan yang nyaman, tidak. Namun dia sedang ada di dalam penjara. Dia sedang mengalami penderitaan dan dia tidak tahu apakah besok dia masih hidup. Karena pasti mereka yang ada dalam penjara akan mengalami konsekuensi hukuman yang akan mereka terima. Paulus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada jemaat di Filipi. Apakah mereka masih harus tetap bersukacita di dalam keadaan yang menderita, di dalam himpitan, di dalam aniaya? Namun dengan tegas dan jelas, Paulus menuliskan kepada mereka, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam pasal yang ketiga, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan. Namun di dalam pasal yang keempat, Paulus menambahkan kata senantiasa kepada tulisannya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa apa yang terjadi dari kehidupan jemaat di Filipi, mungkin mereka mengalami penderitaan, aniaya ataupun siksaan. Namun Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka harus tetap bersukacita. Tidak ada alasan untuk mereka tidak bersukacita. Hal yang sama menjadi nasihat bagi kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan apapun yang kita alami, dan kesesakan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk mengeluh, untuk kita bersungut-sungut, untuk kita memberontak itu sangat gampang untuk dilakukan. Tidak perlu belajar untuk melakukannya. Namun untuk kita bersukacita, itu kita perlu memerlukan usaha. Kita memerlukan perjuangan untuk melakukannya. Dan dalam perjalanan iman daripada murid-murid Tuhan, mereka yang disebut sebagai murid Kristus, sukacita ini adalah yang menjadi corak. Itu adalah menjadi ciri khusus yang membedakan mereka dengan orang-orang lain di dalam kehidupan mereka. Sukacita ini berasal daripada apa yang telah Tuhan kerjakan di masa yang lalu, apa yang sedang Tuhan kerjakan di masa saat ini, dan pengharapan dari apa yang akan Tuhan kerjakan di masa depan. Apapun yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, itu pasti Dia akan genapi. Mungkin Tuhan izinkan kita melalui lembah kekelaman, keadaan yang sangat menyakitkan. Namun percayalah bahwa itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita tetap bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita, maka penggenapan janji Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, permasalahan, ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan, ketika kita bersukacita, firman Tuhan berkata di dalam Nehemia 8 ayat 11, sukacita itu adalah perlindungan kita. Sukacita itulah yang akan melindungi kita dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam terjemahan King James Version dikatakan, for the joy of the Lord is your strength. Sukacita daripada Tuhan adalah kekuatanmu. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sukacita itu adalah kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.